Sialan, dasar laki-laki tidak normal kamu, seru wanita itu yang saat ini sedang beranjak dan membenahi pakaiannya sambil menahan kesal. Apa kamu bilang? Geram Ren naik darah. Aku normal dan sangat normal. Bahkan istriku sedang hamil anakku sekarang. Aku hanya tak sudi disentuh wanita sepertimu. Sekarang juga pergi dari sini. Apa kamu mau aku viralkan di sini? Ancam Ren tak main-main. Wanita itu terlihat menggerutu lalu meninggalkan toko es krim dengan raut kesal. Sementara Sia hanya bisa tercengang. Ia baru ingat suaminya adalah tipikal lelaki kasar. Bahkan laki-laki ini pernah memperlakukannya sangat buruk di masa lalu. Namun tak urung terbesit juga rasa bangga di hati Sia karena sang suami benar-benar bisa menjaga dirinya dan tak akan mungkin bermain api dengan wanita lain. Ren tak ragu mencelakai perempuan yang menggodanya. Entah apa ia harus kasihan pada wanita tadi. Apa senang melihat suaminya memperlakukan wanita dengan kasar, tak pandang bulu seperti tadi. Kenapa kamu mendorongnya, Rin? Itu tak pantas kamu lakukan. Biar bagaimanapun dia itu wanita. Enggak sayang, tidak akan aku izinkan wanita manapun. Hanya kamu yang boleh melakukannya. Kita saja belum melakukan apa-apa setelah waktu itu. Ceplos Ren kebablasan. Sia membelalak mendengarkan ucapan sang suami. Buru-buru ia langsung membekap mulut suaminya. Bisa-bisanya sang suami bicara hal sensitif seperti itu di depan umum. Ia malu didengar oleh penjaga toko. Kamu benar-benar membuatku malu, Ren. Buruan kita pergi dari sini. Ren menurunkan tangan Sia dari bibirnya lalu menggandengnya mesra. Aku akan ajak kamu ke The Suites. Di sana tidak akan ada yang mengganggu kita, ucap Ren riang. Terserah kamu bawa aku kemana saja. Aku benar-benar malu di sini. Sia menutupkan salah satu tangannya ke wajahnya. Maaf sayang, aku terpaksa melakukannya. Aku emosi tadi. Iya, cepat bawa aku pergi. Jangan biarkan kita menjadi pusat perhatian di sini. Ren segera menggandeng tangan sang istri, lalu kemudian mengajaknya pergi ke sebuah toko es krim yang tidak jauh letaknya dari mall tadi. Kedepannya, kalau kamu mau makan es krim, makan saja di sini sayang. Di sini jauh lebih bagus dan mahal. Kita bahkan bisa menyewa ruangan private. Aku tidak akan mengizinkan kamu makan di mall lagi. Tadi kita bertemu dengan wanita gila. Lain kali pasti kita ketemu dengan laki-laki nakal yang akan menggoda kamu. Aku tidak mengizinkan seseorang pun melihat kecantikan kamu. Ada orang yang melihat senyum kamu saja. Aku tak rela. Kamu itu milikku. Aku tidak sudi berbagi walau hanya sekedar senyuman. Sia tertawa renyah. Hatinya semakin berbunga-bunga. Ya ampun, serunya geleng-geleng kepala. Ren mengajak sang istri duduk, lalu ia ikut duduk di samping sang istri sambil memegangi tangannya. Sesekali mengecup punggung tangan sang istri, meluapkan rasa cinta yang tak bisa terbendung lagi. Maafkan aku sayang, hari ini kamu melihat sifat kasarku lagi. Namun aku bersumpah tidak akan melakukan hal-hal seperti itu padamu dan keturunan kita. Itu hanya berlaku untuk wanita gatal dan orang-orang yang jahat pada kita saja. Sia semakin terpesona dan semakin bangga pada suaminya. Tak bisa lagi diungkapkan perasaan bahagia yang ia rasakan. Wanita cantik itu balas menggenggam tangan sang suami, lalu menatapnya penuh kasih sayang. Aku akan mempercayai semua kata-katamu. Oh ya, maukah kamu menemaniku ke rumah ibu dan ayah Sabtu ini, Ren? Aku akan memperkenalkan kamu sebagai suamiku di depan keluargaku. Apa kamu yakin mau mengajakku ke rumah ibu dan ayah? Memperkenalkanku sebagai suamimu sayang. Kamu benar-benar sudah siap untuk menceritakan semua itu? Sia mengangguk, lalu tersenyum pada sang suami. Tak lama pesanan es krim mereka pun tiba. Sia menyuapkan es krim itu ke mulut suaminya dan yang membuatnya bahagia. Ren dengan sukacita membuka mulutnya menerima suapan demi suapan es krim yang ia tahu kalau Ren sama sekali tidak menyukainya. Kenapa kamu begitu menurut padaku? Kalau kamu tidak suka es krim, bilang saja tidak suka. Tidak usah memaksakan diri untuk memakannya, Ren. Seru Sia. Ren memegang tangan sang istri
yang masih memegang sendok es krim, lalu memakannya sampai bersih. Dengan kerlingan, Ren melirik sang istri yang tiba-tiba salah tingkah akan tindakannya barusan. Es krim yang tak kusuka ini rasanya menjadi nikmat karena kamu yang menyuapkannya sayang. Apapun yang kamu suka akan menjadi favoritku juga. Siah menarik pelan tangannya dari genggaman Ren karena jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat melihat Ren memakan sendok es krim di tangannya tadi. Jangan memaksakan diri, Ren, ucap Siah, berusaha menekan debaran di dadanya. Ren tersenyum melihat tingkah sang istri, betapa gemasnya melihat Siah grogi seperti ini. Aku tidak memaksakan diri sayang, aku melakukan semua ini demi kamu, dan aku bahagia melakukannya. Aku sama sekali tidak merasa terpaksa. Segala sesuatu yang membuatmu bahagia akan membuatku bahagia juga. Ya ampun, bucinnya Siah yang tadinya grogi tak bisa menahan decak takjubnya. Aku jadi gak percaya kamu polos, Ren. Jangan-jangan kamu punya kekasih sebelumnya. Kata-kata kamu terlalu manis soalnya. Ren tertawa pelan. Percayai aku sayang, aku tak pernah punya kekasih. Entah apa karena aku terlalu banyak melihat potongan film Korea dan lain sebagainya untuk menaklukkan kamu, sehingga aku bisa seperti ini. Kamu yakin gak pernah pacaran seumur hidup kamu? Tanya Siah lagi, masih sedikit sangsi. Tangan Ren seketika meraih kedua tangan sang istri, lalu mengecup punggung tangannya, lalu meyakinkan wanita itu kalau ia memang tak pernah terlibat wanita sebelumnya. Bagaimana bisa pacaran kalau seumur hidupku hanya memikirkan pendidikan dan pekerjaan sayang? Aku setengah mati bekerja untuk membuktikan kepada mama kalau aku bisa menjadi laki-laki mandiri dan membuatnya bangga. Aku terus berusaha menarik perhatian mama dengan bekerja keras, tapi nyatanya mama tetap saja memperhatikan Ren. Siah kembali merasa ibah pada suaminya. Ia tak habis pikir kenapa ada seorang ibu yang pilih kasih dan tega pada anak kandung sendiri. Namun sedikit pun aku tidak sakit hati, meskipun tak urung ada rasa iri terbesit di hatiku. Ingin rasanya disayang oleh mama, ingin rasanya dikhawatirkan oleh beliau, ingin mendengar namaku terucap terus-menerus di bibirnya. Namun lagi-lagi kasih sayang dan cinta tidak bisa dipaksakan. Sama seperti perasaan cintaku padamu, aku tidak akan bisa memaksakan cinta ini pada wanita lain, dan aku sangat bersyukur perasaan yang pernah kamu rasakan pada adikku Sirna yang menandakan kita memang benar-benar berjodoh. Siah tiba-tiba tersenyum geli. Ia pun tak habis pikir bagaimana bisa jatuh cinta pada pelaku yang dulunya ia benci setengah mati. Kalau aku jangan ditanya, aku juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi aku benar-benar senang kamu bisa membalas cintaku seperti ini sayang. Tak bisa kubayangkan kalau aku terus-terusan bertepuk sebelah tangan. Kasihan juga anak kita yang akan melihat papanya menderita karena tidak bisa mendapatkan cinta dari mamanya. Siah mengangguk pelan. Kamu benar, alangkah menderitanya seorang anak jika melihat orang tuanya tidak akur. Karena itu aku bersyukur kamu bisa memiliki perasaan yang sama denganku, ucap Ren kembali mengecup punggung tangan sang istri penuh kasih sayang. Itu semua karena kamu, karena perjuangan kamu. Tapi semua itu bukan dibuat-buat kan? Siah menyipitkan matanya pada sang suami, menaruh sedikit curiga. Perhatian dan kasih sayangmu yang menggebu-gebu itu bukan hanya untuk menjebakku saja kan? Ren mencubit pelan hidung sang istri, merasa gemas setengah mati. Aku tidak membuat-buat semua itu sayang. Itu yang aku rasakan padamu. Itu perasaanku yang murni dan suci. Untuk pertama kalinya aku jatuh cinta
Pada seorang wanita, aku sudah berusaha menepis semuanya, tapi aku malah semakin tersiksa. Aku bahkan menguntit kamu. Kamu pasti nggak menyangka kalau aku sampai mengikuti kamu meeting sama manajer Rafli kan? Hah? Sampai ke sana, Ren? Ren mengangguk cepat. Untuk pertama kalinya aku mengabaikan pekerjaanku. Padahal dalam hidupku, pekerjaan adalah nomor satu. Aku mengawasi kamu dari kejauhan. Untung saja manajer Rafli tidak memegang atau menyentuh kamu berlebihan. Kalau tidak, sudah pasti aku akan memukulnya di depan orang banyak. Astaga, segitunya, Rin. Kalau gitu, aku tak berani. Ziyah menahan kata-katanya, takut menyinggung perasaan Ren. Jangan cemas sayang, jangan takut padaku. Aku tidak sekejam itu kok. Ziyah menatap sang suami dengan sorot serius. Aku tidak berani, bukan aku takut padamu. Aku tidak berani mengambil resiko akrab dengan pria lain. Aku takut kamu memukulnya. Ren seketika cemberut. Sayang, kamu lebih peduli pada orang lain dibanding aku. Ziyah tertawa renyah, geli, campur kemasaan melihat suaminya ngambek begini. Aku khawatir padamu. Jika kamu memukul seseorang, kamu akan berurusan dengan polisi. Katanya kamu tak akan meninggalkanku sendirian. Kalau kamu masuk penjara, bagaimana aku membesarkan anak kita? Jadi jangan macam-macam ya, jangan sampai membuat kericuhan, jangan membuatku sendirian. Ren kembali tertawa, kali ini ia membawa sang istri dalam dekapannya. Tak ada hukum yang bisa menjeratku sayang, aku tidak akan pernah melenyapkan orang, biarpun begitu. Aku tidak ingin kamu berurusan dengan hukum, aku tidak ingin kamu memukul seseorang, Ziyah menegaskan. Ren memegangi wajah sang istri menghadapnya. Sekilas lalu berkata, karena itu jagalah dan suami kamu ini agar tidak cemburu sayang. Jangan berdekatan dengan laki-laki manapun, termasuk Dika sepupu kamu yang fotonya aku lihat sedang bermesraan denganmu di kontrakan, yang akhirnya membuatku jadi berpikiran buruk padamu. Ziyah membelalak lebar, tak habis pikir suaminya juga cemburu pada sepupunya. Astaga, Dika itu sepupuku Ren. Lagi pula dari mana mama kamu dapat foto saat Dika ada di kontrakanku sih? Aku nggak tahu, mungkin mama menyuruh seseorang untuk memata-matai kamu, tapi aku serius sayang, aku kesal melihat luwesnya sepupumu itu padamu. Ren menekankan bahwa ia sangat cemburu pada Dika. Ampun, iya, aku akan berusaha membatasi diri untuk tidak sering bercengkrama dengannya. Tapi kalau dia datang tiba-tiba, aku tak bisa menolak Ren. Biar aku yang menghadapinya nanti, tak akan aku biarkan dia mendekati, apalagi menyenggol kamu sedikit pun. Omel Ren sebal. Ziyah kembali tertawa. Terserah kamulah mau apa. Mereka berdua pun tertawa lepas, menikmati kebersamaan mereka. Sampai tiba-tiba Ziyah teringat lagi soal kebencian sang mama mertua padanya. Ren, Ziyah menatap wajah tampan suaminya. Ren mencoba menyuapi sang istri sambil menunggu perkataan Ziyah selanjutnya. Ziyah menerima suapan es krim dari sang suami. Tak lupa Ziyah balas menyuapkan es krim stroberi ke mulut suaminya, lalu melanjutkan kata-katanya. Mama kamu benar-benar membenciku ya. Bagaimana mungkin kita bisa meminta restu darinya kalau mamamu sebenci itu padaku? Aku tidak membutuhkan restunya, sahut Ren meyakinkan. Maksud kamu, aku tak butuh, tapi bukan berarti aku tak akan memintanya. Aku akan memintanya pelan-pelan. Namun jika mama tidak mengabulkannya, apa boleh buat? Aku tetap akan berbakti kepada beliau, tapi aku tidak akan pernah melepaskan kamu dan memaksamu akrab dengan beliau. Aku harap kamu jangan merasa sedih kalau andainya nanti kita tidak bisa menaklukkan mama. Jangan pernah memikirkan apapun selain aku dan anak kita. Saat ini yang harus kulakukan adalah mengambil hati keluarga kamu. Itu prioritasku terlebih dahulu. Urusan mama bisa menjadi urusan belakangan. Ziyah menghela nafas panjang, merasa pasrah pada takdirnya yang sulit, mendekati mertuanya.
Baiklah, aku ikut kamu aja. Nanti kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, baru kita meminta restu kepada mamaku. Semoga saja mama tidak keberatan, karena anak kesayangannya bukan aku, tapi Ray. Bagaimanapun juga, kamu tetap anaknya, Ren. Beliau membenciku, otomatis beliau akan membenci pernikahan kita. Dia begitu karena aku. Sia merasa tak bersalah. Jangan khawatirkan apapun, sayang. Lanjut makan es krimnya dulu, lalu kita nikmati masa-masa bahagia kita. Aku ingin kencan manis setiap hari seperti ini. Pelan-pelan aku sendiri yang minta restu dari mamaku. Sampai saat itu tak akan kubiarkan kamu bertemu mama. Ren menyeka es krim pada sang istri, lalu menatap matanya lembut. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah dan meninggalkanku ya. Kita jalani semuanya pelan-pelan. Aku yakin kehidupan kita akan bahagia di masa depan.